Oke, kelihatan ya? Ntar aku mau share si slide-nya dulu ya. Kalian bisa lihat nggak? Ya? Oke, sip. Oke, mungkin kita mulai aja langsung. Kita coba untuk slideshow. Oke. Em, ya, jadi kita ada di pet development ya, website development yang ketiga. Nah, kali ini kita mau belajar intro to React with Vite gitu. Jadi kita mau kayak belajar sih apa itu React, terus kayak konsep-konsep dasar dari React tersebut apa, dan juga kenapa kita harus pakai React di website development. Bukannya kemarin kan udah bisa ya, kita website development pakai HTML, CSS, JavaScript biasa gitu. Oke, langsung aja ini aku skip dulu aja. Nah, jadi kemarin itu kan kita udah belajar nih cara bikin website sederhana lah. Makanya apa? Makanya ya HTML, CSS, JavaScript. Nah, kalau teman-teman lihat di kemarin itu kan kita struktur foldernya gini ya. Ada index HTML, ada script JS. Terus mau misalnya nih, kalau kalian mau bikin page baru, biasanya kayak kalian bikin folder, misal aku mau about gitu ya. Nah, terus di dalam about ini biasanya aku taruh index.html lagi gitu dan seterusnya. Nah, itu namanya multi-page application. Jadi eh, tiap page itu sebenarnya misah gitu si filenya. Ada indeks HTML sendiri lah gitu. Nah, eh, semakin kompleks web app yang teman-teman miliki ya, jadi akan muncul kayak masalah nih di website teman-teman. Kalau misalnya kayak landing page aja nggak apa-apa gitu. Kita bikin pakai HTML, CSS, JavaScript. Cuman kalau udah bicara tentang web application kayak misal nih Shopee, terus kayak Gojek, terus kayak Tokopedia, itu ya bakal susah lah untuk ngatur si developmentnya gitu. Nah, mungkin em, susahnya atau masalahnya di mana pertama itu loading antar page jadi lama gitu teman-teman. Jadi ibaratnya nih em, kita kan punya indeks HTML, terus dari itu mau bikin page baru ya kita bikin folder, terus masukin indeks HTML lagi. Nah, tiap kali teman-teman ngeload si page, itu dia bakal ngeload si entire file gitu. Dari CSS-nya lagi, terus kita ngeload JavaScript-nya lagi, terus ya library-nya lagi kalau ada gitu. Dan itu eh, bakal take time untuk ngeload itu semua. Nah, ntar mungkin aku bakal bahas alurnya ya. Nah, terus sulit mengelola UI. Nah, kemarin mungkin teman-teman udah pernah ini ya, aku kasih tugas gitu. Itu tugasnya adalah melanjutkan function edit kan. Nah, itu udah kerasa kan mulai ribet gitu. Kadang pas kita create di add-nya nih, oh aku lupa kayak masukin function editnya ya. Terus misal kita ubah-ubah si class name dari listnya, ya kita harus ubah di JavaScript-nya lagi dan sebagainya. Jadi kita bakal perlulah banyak copy paste kalau misalnya ingin nampilin elemen itu berulang kali. Nah, ntar ini bisa diatasi di React.js gitu. Terus struktur code tidak baca. Nah, mungkin pas ngerjain tugas itu udah kerasa kayak, oh ini struktur codingannya nggak kebaca. Jadi ketika di JavaScript, aku nge-get elemen apa gitu ya misalnya. Nah, elemen yang aku get itu kalau misalnya bukan aku yang buat nih, itu aku pasti nggak tahu di mana gitu. Apakah di page A atau di page B atau di page C dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi makanya kita perlu React. Oh ya, ini kan MPA ya, Multi Page Application.
Nah, jadi kita perlu yang namanya SPA. Gitu. React itu SPA. Nah, SPA atau Single Page Application itu apa? Jadi gini. Kursor aku kelihatan nggak ya? Coba ketik satu kalau kelihatan. Kursor. Oke, oke. Mana ya? Nah, em, ini alur MPA ya teman-teman. Jadi misal nih, bayangin teman-teman kayak kunjungin web. Nah, jadi kan klien itu browsernya. Teman-teman kayak initial request ke servernya gitu. Oke, teman ngirim request, server kirimin dong HTML di page ini. Oke, ntar servernya bakal ngirim HTML ke klien, ke browser teman-teman. Nah, ketika teman-teman klik suatu, misal teman-teman mau kayak ke halaman about nih, klik aja. Nah, ntar itu si kliennya itu bakal request lagi, initial request lagi gitu. Jadi dari awal, ntar servernya ngirim HTML. Jadi kayak kita em, di sini kan HTML, CSS, JavaScript ya. Terus misal mau kalau pakai Bootstrap ya ngirim Bootstrap lagi lah di sini. Terus di sini juga ngirim Bootstrap lagi. Jadi requestnya ntar bakal gede gitu. Kalau misalnya teman-teman ya pindah-pindah page. Makanya kalau eh, website MPA biasanya yang kayak landing page atau sebagainya itu pas teman-teman klik nih halaman lain itu biasanya loadingnya lama kayak muter-muter dulu baru dia masuk ke halaman lain gitu. Beda sama yang SPA gitu. Nah, em, ini SPA ya. Jadi ketika pertama kali request ya mereka kayak ngirim HTML seperti biasa gitu. Kayak ya mungkin alur pada umumnya. Nah, cuman perbedaannya ketika teman-teman klik suatu, misal em, button login gitu ya. Nah, itu si kliennya itu kayak cuman ngambil informasi yang diperluin aja gitu via Ajax atau Fetch di sini server. Ntar dari server ngebalikinnya itu via JSON atau JavaScript apa ya object notation yang bentuknya kayak gini nih teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lihat di request ya, nah ini misalnya ini SPA nih. Nah, misal kalian inspect element gitu ya, iseng. Terus kalian klik satu nih, misal di resource aja nih, developer docs. Nah, ini pakai spell nih, sama sih spell juga. Nah, ntar dikirimnya via JSON gitu. Kita buka aja ya. Oh, fight. Nah, ntar via JSON kayak gini. Gitu. Jadi em, dia bakal dapat ini yang kayak JSON gitu. Wait, ini ada ya. Oh ini SSR. Nah, cuman ntar dia bakal kayak ngirim JSON gitu ya. Terus ntar di si website kalian, kalian bakal olah lagi si JSON datanya untuk nyesuaiin ke tampilan gitu. Itu perbedaan SPA dengan MPA. Nah, mungkin perbedaannya apa? Jadi dia ngeload inisialnya satu kali aja guys di awal. Jadi mungkin di awal itu rada gede ya, rada gede terus ya kesananya dia kayak ringan lah sananya. Pas dipsik mah kayak ribut pas ntar ya. Oh, ya. So, nah gitu. Jadi kayak gini contoh. Ini kan ganti page ya. Nah dia kayak em, inilah lebih cepat gitu. Karena dia nggak usah kayak ngeload si HTML, CSS, JavaScript-nya dari awal.
gitu. Lanjut ya. Nah, jadi mungkin masih bingung ya, SPA itu apa? Jadi SPA itu kayak suatu aplikasi web yang hanya memiliki satu halaman saja gitu. Kemudian jika user berinteraksi dengan aplikasi web tersebut, maka tampilan kontennya akan diubah secara dinamis via Ajax atau page ya, tanpa harus melakukan reload ulang. Gitu. Mungkin ya lebih besar gitu pas pertama ngeloadnya. Misal HTML, CSS, JavaScript biasa itu sekitar 500 kilobyte lah gitu. Cuman kalau React ya 1 MB. Cuman ya kesananya itu bakal ini sih bakal kayak em, ya terbantu lah. Jadi kita nggak usah ngeload 500 kilobyte 10 kali, misal 10 kali ganti page. Nah, kita cuma ngeloadnya 1 MB ini. Terus mungkin kesananya cuma 50 KB, 50 KB, 50 KB. Kayak gitu. Oke, keren nih SPA gitu. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, setidaknya kalau teman-teman ingin buat SPA ya, itu ada 3 framework lain ya yang bisa dipakai selain React.js. Nah, ini aku udah kayak sortir sih kelebihan dan kekurangannya. Jadi, mungkin kalau React itu cepat dan efisien, terus sintaksnya deklaratif, sama mungkin yang paling jadi alasan kuatnya ya, itu si ekosistem library dan toolsnya sangat kuat gitu. Jadi React itu yang pertama, nggak pernah muncul sih, Angular yang pertama. Cuman by ini ya, sekarang ya React itu paling hebat gitu ekosistemnya. Kenapa sih penting ekosistem ini? Jadi bayangin teman-teman itu developer ya. Nah, kalau si ekosistem library atau frameworknya kuat, itu teman-teman mau cari resource apa atau tutorial apa itu langsung dapat teman-teman. Jarang lah nggak dapat gitu. Paling kalau nggak dapat juga yaitu use case yang sangat-sangat spesifik gitu. Dan tools juga library kayak misal teman-teman mau apa ya contohnya bikin table, nah itu pasti udah ada si library yang emang bagus gitu di CRF ini. Dan itu mungkin bukan salah satu ya, itu kayak poin kuat dari React gitu, makanya React itu banyak dipakai di industri. Nah, berbeda sama mungkin yang lainnya, library lain ya, library lain itu ada yang lebih cepat juga kayak Svelte. Cuman Svelte ini dia ekosistemnya belum sekuat React lah gitu. Terus kayak Vue.js juga, Vue.js itu unggulnya dia lebih gampang dipelajari. Cuman ya baik lagi ke ekosistemnya. Karena kalau misalnya udah enterprise level ya teman-teman, itu pasti mentingin banget ya ekosistem. Ya semua orang misal jago ngoding gitu ya. Nah, jadi ya ekosistem ini sangat membantu si developernya biar lebih cepat nge-build sesuatu. Gitu sih. Ini mungkin bisa dibaca lengkap ya kalau mau tahu. Mana aku next dulu. Oke, nah kita kan pakai React nih. Nah, di React itu setidaknya ada beberapa konsep ya yang teman-teman harus pelajari. Pertama itu JSX dan Virtual DOM. Wah, udah pusing lagi nih. Gitu. JSX apaan? Kemarin aja baru belajar JS. Oke, oke. Nah, JSX itu apa? Jadi, JSX itu adalah extension yang teman-teman bisa pakai atau gunakan ya untuk mengedit DOM sama seperti saat mengedit file HTML gitu. Jadi secara default ya, JSX itu nggak bisa nulis HTML dalam JavaScript. Paling itu cuma bisa kayak nge-create create node doang gitu kayak kemarin. Pengen kayak create element, ya terus create element button misalnya. Terus kita append si buttonnya. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman nih eh, di misal teman-teman timnya ada 4 orang, itu kan sangat-sangat ribet ya kalau kayak gitu. Belum kayak, oh ini maksudnya apa sih si A ini ngebuat apa dan yang lain gitu. Nah, makanya kita perlu JSX. Nah, ini contohnya teman-teman dengan JSX nih. Dia ya kayak gini gitu. Aku tinggal cons LE terus kasih kurung buka.
terus div ya H1, terus div lagi tutup kayak nulis HTML biasa aja gitu. Terus paling ntar tinggal di render. Nah, ini tanpa JSX-nya. Kalau tanpa JSX ya teman-teman harus kayak gini gitu. Kalau aku sih lebih kebayang yang atas ya. Ini kan kayak kita nulis HTML biasa ya. Paling bawah itu kayak ribet gitu, kayak H1 ini ntar kayak di mana sih nyampainya gitu. Kayak strukturnya kayak gimana. Ya itu. Tuh maka unggulan JSX itu di situ. Ya mungkin lanjut dulu ya. Nah, terus di virtual DOM. Nah, jadi virtual DOM ini adalah sebuah konsep dalam pemrograman di mana representasi ideal atau virtual dari antarmuka atau UI ya disimpan dalam memori dan disinkronkan oleh DOM sebenarnya gitu. Jadi ibaratnya kayak ini nih teman-teman. Bayangin teman-teman itu punya dua DOM ya, DOM. Nah, DOM yang di depan yang teman-teman lihat sendiri, gitu. Misal kayak gini nih, inspect element ya. Nah, ini kan DOM nih, kayak gini. Sama ada satu lagi di memori teman-teman gitu. Di ya disimpannya di RAM gitu, kan di depan sini. Nah, jadi ketika teman-teman update suatu, misal em, kan DOM itu bentuknya tree ya. Misal ini halaman halaman lah ini input, terus di sini list. Jadi kayak di input ini kalian bisa masukin di input sesuatu gitu ya. Terus add, ntar pas di add masuk ke list ini. Nah, virtual DOM ini bisa kayak komputasi si divernya gitu. Kayak data yang berubah itu di mana sih? Dan tampilan yang berubah itu di mana? Nah, ntar itu isi browser teman-teman ya, itu tinggal render aja yang berubahnya gitu. Jadi dari segi performa ini sangat membantu gitu daripada ya teman-teman ngubah-ngubah inilah satu-satu gitu ya. Nah, jadi si Vidom ini kayak ngambilnya yang berubahnya aja gitu. Terus di render di browsernya kayak gitu. Oke. Oh ya, mungkin teman-teman nggak langsung ngerti ya. Itu wajar aja gitu. Karena aku sendiri kalau misalnya lihat orang presentasi yang teknikal, aku kan sering ke ini ya, ke eh, conference lah atau ke acara-acara dev ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, kalian nggak langsung ngerti. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau misalnya lagi presentasi teknis ini, itu teman-teman cuman ini kayak memfamiliarkan dengan konsep-konsep lah. Misal tadi kan ada konsep JSX nih, terus virtual DOM. Nah, untuk memahaminya lebih dalam sendiri, itu kalian perlu belajar sendiri sih biasanya, gitu. Jadi ya nggak bisa langsung kayak paham pada presentasi ini. Di sini ya mungkin cuma nggak familiarin aja ya sama nyoba-nyoba, kayak gitu. Oke, oh ya, bentar. Jadi kan ntar ada demo ya, ada demo. Kalian mungkin bisa lihat ke repo ini aja ya. Bentar. Oh sih gini, bentar. Nah, jadi mungkin em, ketika demo itu kan ntar aku banyak nulis kode ya. Nah, kode yang aku tulis itu udah ada di sini. Jadi mungkin daripada teman-teman kayak ngetik manual sesuatu gitu ya, ya teman-teman bisa copy paste aja sih dari sini gitu. Cuman aku sih di demonya dari scratch banget ya, dari scratch banget. Biar mempermudah teman-teman aja sih, biar em, ya kebayangkan kayak ngetik terus sambil lihat terus sambil ngedengerin tuh banyak fokusnya lah gitu. Kayak gini nih. Nah, jadi misal ntar aku mau nulis CSS di page misalnya. Nah, teman-teman ya udah tinggal copy paste aja dari sini, nggak apa-apa. Gitu. Oke, mungkin kita coba install dulu aja ya.
Nah, mungkin bisa siapkan terminal ya. Nah, aku mau install di GDGOC ini misalnya ya. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya udah install Node.js kan. Jadi kalau udah install Node.js sih harusnya ini ya, gampang gitu. Mungkin cara ngecek Node.js-nya itu ada atau enggak itu pakai Node.p gini. Nah, terus kita coba npm v, npm strip v. Nah, kalau udah muncul version-version kayak gini, dia berarti udah install gitu. Walaupun mungkin ada yang beda ya version ini. Mungkin kalau eh, ada yang bermasalah bisa dicek aja ya, biar ntar ada teman-teman Korea yang ngebantu gitu. Nah, cuman untuk install menggunakan Python ini ya, dia ini sih, eh, kalian tinggal pergi ke dokumentasi si Python. Gitu. Nah, sebenarnya di sini udah nge-cover kebutuhan kalian ya. Kalian try sendiri juga bisa gitu. Cuman aku demoin aja lah sih. Oke, nah mungkin dari sini ya. Kita copy dari npm create file latest. Bam. Oke, nama projectnya apa? Nama projectnya misalnya eh, web 3 to to please. Ya, aku kasih gua ya, karena aku udah bikin contohnya gitu. Nah, terus di sini kan ada select framework ya. Nah, sebenarnya Vite itu bukan untuk buat React aja ya. Buat banyak juga bisa gitu. Ada React, ada lead. Ini lead, nggak tahu nih, aku baru juga nih lead. Ada Svelte, Solid, Quick, Angular. Tapi karena kita pakai React ya, kita pilih yang React. Terus di sini ada TypeScript sama JavaScript ya, gitu. Mungkin eh, TypeScript bagi yang ingin tahu, jadi TypeScript itu kayak JavaScript, cuman dia pakai typing kayak pas pertama mungkin ada yang join pengenalan pemrograman kan, pas awal banget nih tadi. Nah, dia pakai TypeScript. Cuman sekarang JavaScript dulu aja biar gampang. Pilih yang JavaScript plus SVC ya. Eh, SVC itu apa? SVC itu kayak compiler gitu guys. Jadi SVC lebih kenceng lah istilahnya, gitu. Lebih terbaru juga. Oke, nah ntar kalian tinggal ikutin aja yang ini. Jadi gitu ya, terus npm install. Sip. Oh ya, sambil nunggu ini ya, mungkin teman-teman masih bingung npm itu apaan sih gitu. Nah, npm itu singkatan dari Node Package Manager, yang merupakan package manager. Kalau misalnya kalian pernah nyentuh Python, itu ada PIP, PIP. Nah, itu package manager juga. Misal kalian pernah ngoding nih Laravel, itu ada yang namanya Composer. Nah, itu sama juga package manager. Jadi, package manager itu apaan sih? Gitu. Ini kan ada 4 ya. Sebenarnya sama-sama aja sih, mirip-mirip. Paling bedanya dikit gitu. Kan untuk sekarang kita pakai npm dulu ya. Nah, jadi package manager itu ibaratin teman-teman punya gudang nih, gudang gitu ya. Nah, teman-teman ya kalau misalnya manualan ya, kan teman-teman kayak harus masukin ke gudang, terus kalau mau ngeluarin ya dilepas dulu kan si paketannya. Ya pokoknya ribet lah gitu. Nah, ntar juga teman-teman bakal gitu kalau misalnya manage manualan. Mungkin di sini ada yang pernah kayak ngoding website terus kayak make bootstrap gitu ya. Terus kayak kita harus kayak nempelin linknya, terus ganti versioningnya, manual kayak gitulah. Itu pasti ribet lah. Nah, npm ini fungsinya kayak teman-teman ya udah nyewa aja gitu kayak supervisor gudang misalnya. Nah, ntar teman-teman tinggal suruh nih kayak npm tolong installin dong package A gitu, atau bootstrap tolong installin bootstrap.
Ntar si NPM sendiri yang kayak ngambil dari em, repository Bootstrap-nya, terus dia sendiri yang nyimpenin nih biar rapih gitu ya. Nah, terus dia sendiri yang kayak ngebantu nginstalin misalnya, kayak gitu. Terus kalau delete juga ya, misalnya teman-teman nyuruh delete sebuah library. Nah, si NPM ini yang kayak nginstalin sendiri, terus kayak nulis ulang si list library yang teman-teman butuhinnya dan sebagainya gitu. Pokoknya eh, package manager ini untuk ngehandle hal-hal yang terkait library atau tooling kayak gitu. Oke, oke. Nah, aku udah selesai ya. Mungkin teman-teman bisa nunggu selesai download ya sambil kita lanjut ke next teori dulu. Cuman ini udah kalian bisa running sih. Misalkan npm rundev ya, itu ntar bakal muncul kayak gini. Kayak, oh portnya lagi dipakai. Jadi aku di 1574 ya. Mungkin aku lagi running satu. Nah, sip. Ini kalian ctrl klik aja ya. Dia masuk kayak gini. Yeay, kalau udah kayak gini ya teman-teman berarti udah berhasil menginstal React gitu. Mungkin ada yang lama yang misalnya itu nggak apa-apa sih. Ya, di node modul sini sebenarnya gede banget sih size-nya gitu ya. Bisa mungkin, oh ini 100 MB doang. Kalau di file-file kantoran sih bisa sampai 1 GB lebih ini. Gitu. Jadi ya lumayan text time lah untuk misalnya gitu. Em, oke, mungkin lanjut dulu aja sambil nunggu ke teorinya. Oke, ntar kita lihat codingannya dulu ya. Oke. Nah, ntar bentukannya kayak gini nih. React gitu. Nah, di React sendiri ada beberapa konsep ya yang penting. Tadi kan udah JSX sama Virtual DOM ya. Nah, di sini ada konsep yang sangat-sangat penting ya. Namanya itu komponen. Itu komponen itu untuk nge-tackle problem duplikasi kode yang tadi. Nah, jadi komponen itu adalah suatu konsep dalam React di mana UI itu akan dibuat sebagai komponen-komponen ya. Ya nanti akan dirangkai menjadi sebuah tampilan UI gitu. Jadi em, ibaratnya ntar itu kalau buat aplikasi React itu teman-teman kayak nyusun Lego aja gitu. Ya teman-teman kayak buat si Lego piece nih, misal kotak atau persegi atau persegi panjang gitu. Nah, ntar teman-teman tinggal rangkai aja tuh yang komponen yang udah teman-teman buat gitu. Nah, dalam penulisan komponen itu sebenarnya ada dua cara ya. Class komponen sama functional komponen. Nah, terus kita harus nulisnya itu pakai Pascal case. Jadi contoh ya di file. Nah, teman-teman misal nulis komponen itu harus pakai Pascal case. Pascal case itu yang eh, misal dua kata ya. React komponen lah. Nah, dia awalannya harus besar gitu. Yo, ini kan Pascal case ya. Terus ada lagi mungkin snack case. Kalau Python makanya snack case biasanya. Nah, snack case kayak gini. Ada lagi kebab. Kebab case kayak gini. Camel case. Kalau camel case mirip Pascal case. Cuman em, huruf paling depannya itu kecil. Dia mirip unta lah. Nah, oke. Sip, sip, sip. Oke. Nah, lanjut dulu ya.
Nah, penulisan komponen pada React itu kan ada dua ya tadi, kelas komponen sama fungsional. Nah, mungkin kalau teman-teman belajar React-nya pada tahun 2019-an gitu atau 2018 lah, pas awal-awal banget itu make kelas komponen kayak gini. Jadi kita harus kayak bikin, ya bikin kelas lah, export default misal React komponen gitu, terus extend komponen gitu. Kita kasih konstruktornya, render bla bla bla, ribet lah pokoknya. Nah, ini cara awal ya, awal pendefinisian komponen dia. Nah, setelah mungkin aku lupa exact tahunnya, tapi mungkin 2020-an ke atas sih. Kayak di React sekitar React berapa ya? 16 gitu atau aku lupa-lupa lagi sih. Cuman kalau sekarang sih makinnya udah pakai fungsional komponen ya. Jadi kayak ya literally kita bikin function lah gitu daripada bikin kelas kayak gini. Ini banyak dipakai sekarang karena yang fungsional komponen itu lebih simpel sih dan lebih to the point gitu daripada kita bikin kelas-kelas kayak gini, dan sintaksnya juga lebih dikit kan yang dari komponen, yang fungsional komponen. Jadi ya untuk ke depan kita pakai fungsional komponen yang ini aja. Dan kalau misalnya kalian nyentuh codingan yang baru-baru ya, mungkin ntar kalian punya repository di kantor gitu ya. Rata-rata udah make fungsional komponen ini. Jarang banget aku lihat yang make kelas komponen. Mungkin ada yang make, cuman em, kelas komponen itu hanya untuk kayak mungkin repository yang udah jalan 10 tahun misalnya. Atau ya banyak lah yang udah lama misalnya. Udah ada legasinya. Ya. Nah, nanti itu komponen ini kalian gunain mirip-mirip HTML page ya. Misal nih, aku naruh komponen white label and error, terus di sini aku naruh text field gitu. Mungkin nanti mungkin ya di demo baru kelihatan. Next mungkin ke props and step. Nah, jadi em, kalau kalian buat ngoding React gitu, kalian harus tahu rumus ini. Jadi ada rumus namanya UI sama dengan F data. Nah, kalau matematika kan mungkin apa gitu ya, log X atau log apa gitu. Nah, kalau di UI itu ada rumus UI sama dengan F data. Artinya kalau misalnya teman-teman mau ngubah suatu UI, maka teman-teman harus mengubah si datanya. Si datanya itu ada apa aja kalau di React. Kalau di React itu ada dua ya. Ada props, ada step. Nah, props itu adalah argumen ya, atau input yang dituliskan oleh React komponen lewat atribut HTML. Jadi props itu bersifat read only dan tidak boleh diubah oleh child komponen. Contoh nih, di sini aku ada counter, counter komponen. Nah, supaya si kan aku mau nampilin counter ya. Nah, supaya si counter ini bisa aku ubah-ubah gitu ya. Ya aku nggak hardcode 10 dong. Aku kayak bikin supaya si count ini dijadikan props ya atau property. Jadi aku bisa reuse counter ini dengan count yang berbeda gitu. Jadi di sini aku masukin countnya 10, maka yang nampilnya 10. Ntar misal aku masukin 9, ya nampilnya 9 gitu. Ya bisa dibaritin kayak template lah sih eh, komponen ini gitu. Jadi ya kita cuman kayak specify apa aja yang bisa diubah di komponen tersebut. Dan cara gantinya mungkin dari proses ya di sini. Misal aku mau bikin counter baru, ya aku nggak usah kayak copy paste si counter ini lagi gitu semuanya. Kalau misal di HTML CSS JavaScript biasa kan biasanya copy paste ya. Nah, ya udah aku tinggal kayak pakai ulang aja. Terus aku tulis lagi counter, counter terus countnya 9 gitu. Itulah konsepnya. Nah, jadi misal ini ya, em, code ini kan akan mengirimkan 10
ke dalam komponen counter, terus ntar tinggal dipakai di komponen counternya dan jadilah ini gitu. Oke, mungkin next ya. Nah, em, ada juga state sebenarnya. State itu apa? State itu ibaratnya kalau props itu read only teman-teman. Jadi kalian nggak bisa kayak ini ganti variabelnya gitu. Jadi kalau udah aku hardcode 10 atau misalnya aku bikin variabel count sama dengan 10 terus di passing via props, dia udah 10 10 aja gitu. Nah, aku nggak bisa kayak ngubah si 10 ini jadi 9 atau jadi 8 gitu. Nah, cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya itu em, step, pakai step namanya, bukan props. Jadi kalau props itu dikasih ya parentnya. Parent itu orang tuanya. Orang tuanya itu tulis kan. Anak-anaknya itu input terus counter parent. Ini parent komponen, ini child komponen lah. Jadi anak-anaknya itu ada input kan sama counter. Nah, kalau props itu dikasih oleh parent ke childnya. Kalau misalnya state itu dia lokal lah di sebuah komponennya gitu. Nah, jadi em, si state ini bisa diubah-ubah teman-teman gitu. Nah, ntar kalau misalnya si state ini berubah, maka si komponen itu udah pinter. Kayak dia udah tahu, oh ada state yang berubah nih. Nah, mereka akan, si komponen tersebut akan kayak menginisiasi yang namanya re-render. Atau dia kalau di rumus kan gini ya. Nah, dia kayak, kalau misalnya datanya rubah nih, nah dia kayak, oh ada data yang berubah, kita render ulang yuk semuanya yuk tampilannya. Gitu. Biar apa? Biar sih datanya sama, data yang ditampilin ya, sama kayak yang di stepnya. Oke, oke. Nah, cara untuk menggunakan state itu kayak gimana? Jadi, em, kalau di React fungsional komponennya itu ada yang namanya hook. Hook itu kayak apa ya istilahnya, kayak sebuah function yang bisa kalian pakai lah. Yang emang udah bawaan dari React. Namanya useState ya. Ntar kita bakal demoin useState. Nah, caranya kapan aja menggunakan step. Jadi, kalian menggunakan step itu misal ada data yang mau kalian ubah gitu. Jadi datanya itu nggak read only. Terus misalnya contohnya ya kalian nyimpan input dari pengguna. Misal kalian punya text field nih. Text field ya kalian bisa bikin state untuk text field itu. Dan ketika si text field ini diinputin sesuatu sama si usernya, ntar text field ini kayak bakal nyimpennya di state ini. Nah, itu bisa aja gitu, pakai state. Oke, ini mungkin kita demoin aja ya, langsung. Nah, ini kan ada counternya nih. Nah, sebenarnya udah ada ini ya, si contohnya gitu di webnya. Ini. Nah, ini state-nya nih teman-teman. State. Di sini kayaknya belum pakai props ya. Tadi cuma satu komponen gitu. Itu nggak apa-apa lah. Nah, jadi state ini kalian bisa ubah-ubah nih. Jadi ketika code ini diklik ya, itu dia bakal set count di mana count-nya itu bakal ditambah satu gitu. Jadi misal aku set kedua ya, ini bakal nambah dua. Nah, gitu. Tuh, tuh, tuh. Nah, terus eh, kan kok make state gitu, kan bisa make variabel biasa. Contoh kan kayak gini ya. Nah, sebenarnya datanya itu terubah ya. Cuman kalau variabel biasa gini, dia nggak menginisiasi re-render, guys. Jadi, ya di tampilan UI-nya nggak berubah. Contohnya gitu. Nah, sebenarnya ini ngubah-ngubah aja gitu. Aku ngasih konsol log ya.
gitu. Nah, cuman di UI-nya nggak berubah soalnya ya dia nggak si React tuh nggak menginisiasi pre-render. Jadi ya si datanya sama aja gitu di tampilan depan gitu. Jadi kalau di React ya harus pakai step kalau mau nyimpen sesuatu yang emang mau kalian ubah. Kecuali kalau misalnya nih code-nya itu statis, ya ingin kalian ubah, ya kalian tinggal kayak gini buat variabel kayak biasa, terus tinggal ditampilin. Gitu. Rule of thumb-nya kalau aku bikin kayak variabel biasa dulu. Terus kalau misalnya si variabel ini mau diubah nih, ubah-ubah sama aku, ya udah aku bikin jadi state gitu. Cara nulis state ini. Nah, front. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya langsung drop di ini aja ya, di komentar. Redaktor lain yang ngejawabin sih si pertanyaannya. Gitu. Oke, oke. Kita langsung aja ya ke demo tuh tulisnya dan ngejar tayang juga. Oke. Mungkin reponya kan udah dapet ya. Udah. Nah, pertama-tama mungkin kalau dari repositorinya itu aku harus bikin page namanya to-do list. Sekarang kita eh, ingin ya buat to-do list. Nah, kalau React sendiri sih nggak ada struktur yang pasti ya. Jadi tiap tiap proyek itu beda-beda. Sorry. Beda kayak struktur pasnya gitu. Kalau misalnya kalian pernah mau di Laravel nih, Laravel atau misalnya ya mungkin adalah itu kayak framework itu pasti udah kayak didefinisiin strukturnya apa gitu. Misal kalian kalau mau misalnya ngoding page itu ya di folder page gitu. Terus kalau misalnya bikin logic itu harus di controller gitu. Kalau React sih sebenarnya karena pada dasarnya dia library ya, bukan framework. Ya dia bebas gitu. Kita bisa kayak ya bebas aja itu bikin folder-foldernya gitu. Nah, mungkin tapi ada konvensinya sih. Kalau konvensinya aku biasanya gini, aku biasanya kayak nyimpen page sama komponen gitu. Page itu ya untuk ngerender si ini ya si halamannya. Kalau komponen itu bisa kayak Lego piece yang tadi. Jadi misal aku mau buat button komponen nih, ya aku bisa taruh di folder komponen, terus ntar di banyak page ya aku pakai ulang gitu si button. Gitu. Oke, nah dari ini aku matiin dulu ya, di super maafkan. Nah, misal di page ya aku mau gini, function app, terus ya udah simple return isinya gitu. Oh, ya, terus aku jangan lupa ya export default. Oh ya, kalau kalian kayak ini kan pakai Xlin ya, kan harus install extension namanya Xlin sih. Ini aku lupa di mention. Nah, Xlin. Ini bakal membantu kalian ngoding banget. Gitu. Terus pastiin sih language-nya itu di set ke JavaScript JSX biar dia ada fungsi-fungsi yang bekerja lah di sana. Oke, misal aku ngelakuin ini ya. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih IST. Udah. Soal di page nih, aku mau bikin komponen namanya to-do list. Aku sebenarnya bisa kayak gini ya, biar rapih. To-do list CSX. Atau misalnya aku bikin folder baru, to-do list gitu. Ini boleh-boleh aja keduanya. Nah, cuman kalau bikin folder baru itu dalamnya harus index CSX. Kenapa harus index CSX? Mungkin terakhir ya.
em, F, terus kita bukan F ya, function tulis is, terus ini to do list default to do list. Nah, ketika aku import di sini ya, nah ini bakal kayak to do list less to do list. Nah, aku kan gak mau kayak duplikasi gini ya. Maka ya udah aku jadiin index aja. Kalau index.tsx, index lah pokoknya. Dia nggak harus dipanggil ulang kayak tadi. Dia kayak ya udah ketika folder itu diakses, maka yang kepanggil secara defaultnya itu index.tsx. Baru mungkin kalian punya file apa misal tulis.tsx dalam foldernya ya, kalian bisa panggil itu dengan cara slash lagi gitu. Jadi indeks itu otomatis terpanggil ketika kalian nge-refer ke foldernya. Gitu sih. Nah, di to-do list ini mungkin aku mau buat ini ya. Satu, itu aku mau buat inputnya dulu. Nah, cara buat inputnya mungkin aku mau bikin komponen input ya. Input. Terus em, aku tulis index.tsx di sini. Nah, di inputnya ini aku mau bikin, ya udah task input namanya. Komponen task input. Oh ya, mendefinisikan komponen itu bisa dua cara ya. Pakai arrow function juga boleh. Pakai function biasa kayak gini juga boleh. Tuh, aku campur sih di repositorinya biar kalian familiar aja gitu. Ya mungkin di sini aku pakai function biasa ya. Kayak gini. Nah, eh, misalnya aku copy aja nggak apa-apa. Biar cepat ngodingnya. Oke. Ini kita hapus-hapus dulu lah. Polosan dulu ya. Export, default, task, input. Ini kelasnya aku buat. Nah, kalau misalnya kalian udah buat komponen gitu ya, terus pastiin pakai export default ya. Export default bisa juga export aja gitu. Export kayak gini. Itu bisa. Cuman ya kalau misalnya komponen cuma satu, pastikan pakai default biar rapi aja. Bedanya apa? Ntar deh. Bedanya misal pakai export kayak gini ya. Itu kalian harus panggil si namanya tax input di sini. Import tax input from komponen input. Nah, kalau misalnya kalian export default aja, itu kalian nggak harus panggil nama kayak gini. Kalian bisa kayak gini sih. Nah, ini juga bisa diubah. Nggak harus kayak sama kayak beneran nama komponennya. Misal aku input aja gitu. Itu mau-mau aja dia. Gitu. Kalau tax input yang tadi via export cons aja ya, yang kayak gini. Itu dia harus persis namanya. Nggak bisa kita ubah di pas pemanggilan. Oke, kita lihat ya. Nah, udah ada kayak gini. Button sama ini. Oke, mungkin biar cepat ya. Aku mau copy paste aja dari yang tadi nih di app.css ya. Nah, ini jadi kayak CSS bawaan lah ya, yang ke-apply di semua page. Itu aku copy biar cepat. Jadi kita nggak harus kayak nulis CSS ya. Supaya hasilnya kayak ini. Ya udah ya.
Sip. Ntar kalau misalnya aku kasih to do misalnya, bukan to do, last name button, ini udah ke apply nih. Eh, harusnya di index.css ya. Hmm. Oh, ininya bentar, aku belum import. Oke, mungkin ke cara doing CSS-nya di React. Itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Kan bisa kayak ya udah gitu sekedar masukin CSS-nya di inline. Itu nggak apa-apa sih. Misal ya, aku mau di atau kayaknya di sini nih. Em, misal aku mau kayak di inputnya nih, aku mau styling, aku kasih bordernya 1. Itu bisa aja kayak ini. Jadi kalian tinggal yaudah style gitu ya, style coba dengan nah eh, kurung yang keriting-keriting ya 2 kali, terus kasih border ya gitu, udah gitu. Itu juga udah bisa. Nah, aku kasih background ya, color red. Nah, dia udah kepli gitu. Terus kalian juga bisa kayak gini nih. Ini mungkin yang berbeda ya dari biasanya. Kan bisa bikin namanya modul CSS. Jadi kalian bikin file baru namanya index.module.css. Nah, terus kalian ini aja pakai aja eh maksudnya kayak bikin CSS kayak biasa ya. Terus ya kalian tinggal pakai si CSS-nya di sini. Cara makainya kayak gimana? Cara makainya itu kalian tinggal import styles, terus from um, index.csx, index.module.css ya. Jadi kalian import styles ya. Terus ya udah kalian tinggal pakainya kayak gimana? Pakainya kayak gini. Bahasa ya, class name. Class name styles dot apanya gitu. Misal aku mau pakai class import container nih Kak. Ini udah aku pakai yang ini. Aku tulis kayak gini. Harusnya udah ke-apply ya. Input container. Input container ya harusnya di atasnya. Nah, oke, mungkin aku kasih dulu ya class name. Terus input. Nah, sip. Oke, oke. Hmm. Oke, lanjut dulu ya. Terus kalau nggak salah kita harus ke tengah ini. Oke. Nah, ini kan belum di tengah ya, belum di tengah. Kita coba ketengahin dulu ya. Itu tulisnya mungkin di codingan yang repositori aku udah ada ya. Itu tulisnya itu harus pakai style yang ini. Nah, jadi kita ubah si div-nya. Kita display-nya ganti ke flex, align item center biar di tengah banget. Terus flex duration aku set column biar dia ke bawah arahnya. Justify content center. Terus white 100%. Ini jadinya ntar kayak gini. Eh, Selesai di indeks CSS kayaknya atau app CSS ya. Oh di sini nih aku lupa.
Oh, ada intelligence-nya, guys. Hmm. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, bentar ya. Kita manual aja di sini. Terus kita kasih. Oh, harusnya di sini deh. Bentar. Oke, ini aku taruh aja di sini. Sip, sip. Aman-aman. Kayaknya di contohnya salah sih, guys. Ntar aku ini ya, coba ubah lagi. Gitu. Cuman, em, ini API harusnya dipakai ya. Jadi bisa diimpor kayak gini sih, cuman ini baca ya. Hmm, Oke, oke. Nggak apa-apa. Mungkin ntar aku cek lagi ya si demonya yang di repository. Cuman kita coba ngesenterin dulu aja kayak gini. Nah, oke lanjut dulu. Jadi kayak gini nih. Em, Misal aku mau nginputin satu di sini. Nah ini sebenarnya udah bisa guys. Cuman datanya itu belum kesimpan gitu. Apa yang aku input. Nah untuk nyimpennya ya aku pakai state ya. Jadi aku harus bikin state di sini. So, aku bikin namanya state input. Nah, aku harus kayak gini nih. Cons square bracket open ya. Terus input, set input, ditutup. Terus sama dengan use state kasih petik ya kalau mau string. Kalau misalnya mau, sebenarnya ini kosongin bisa guys. Cuma nih aku biar em, tahu lah, biar datanya sesuai, tipe datanya sesuai. Ya kalau misalnya string kosong ya aku biasanya masukin. Kalau misalnya mau string aku biasanya masukin string kosong. Gitu. Input value input terus. Nah, ketika em, si input ini aku klik itu aku mau nyimpan value-nya di si input ini. Nah, cara nyimpan value-nya kayak gimana? Ya via si set input target.value. Oke. Jadi ya kayak gini. Em, Misal nih ya, kita coba render si value-nya di sini ya. Oh ya, kalau mau render value itu pakai ini ya. Apa sih namanya? Creating 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 creating. Cuman taruhnya di dalam return-nya ya. Jadi creating creating nama value-nya apa? Ya udah ntar dia bakal otomatis ke render di dalam komponennya. Nah, ini ya. Yes. Gitu. Oke. Nah, ya udah aku simpan ya. Terus aku tinggal bikin si listnya. Oke, oke. Em, aku bikin komponen baru berarti ya. Aku bikin namanya list. Terus ini aku copy paste aja.
Nah, ya, itu tulis. Nah, em, ini kok pas aja nggak apa-apa ya. Biar lebih cepat. Export CSX. Kayak gini dulu aja. Ini aku mau hapus dulu. Di sini udah ada komponen listnya ya, list item. Mungkin kita coba dulu manualan kali ya, satu misalnya. Sini dulu. Sini apa ya? Ini hapus dulu ya. Oke. Nah, aku mau buat misal list satu, list dua, list tiga dulu. Aku pakai biasa lah ya, biasa dulu. Misal. Aku buat di sini array, ID, nah, misal satu, terus name-nya list satu. Nah, terus aku mau pakai di to-do list-nya. Bla bla bla, virus index terus this file exists. Oke, aku belum copy index CSS-nya. Index.module.css. Oke, udah dipakai nih ya. Nah, sip. Oke. Oh ya, em, jadi gini nih, kalau misalnya kalian pakai kurung kurawal ya di React kayak gini, terus kalian nulis array kayak gini ya, misal hapus terus array terus Mahes misalnya. Nah, dia itu bakal nge-render kayak gini teman-teman. Jadi kayak tiga value ini dia di-render di si DOM-nya gitu. Nah, kalau pakai array kayak gini. Jadi sebenarnya kita bisa eksploitasi ya si array tersebut. Jadi kayak gini nih. Misal rendered list ya. Nah, kayak gini. Kita map dulu biar jadinya kan array kayak gini ya. Array of list item gini lah. Ya, pokoknya gimana ya? Bisa juga. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, em udah kita bisa render si array list-nya dalam ini. Aslinya ya kayak gini gitu. Terus daripada kita bikin variabel baru gitu ya, nyusahin kita juga. Ya udah, kita bisa juga langsung tempel aja di sininya. Gitu. Sama aja sih. Tergantung selera juga, nggak ada yang salah cara-caranya. Eh, yang penting ini lebih ke styling aja sih. Aku prefernya ya kayak gini. Jadi mungkin udah gede banget ya listnya. Ya aku biasanya bikin variabel. Ini biar cepet aja. Jadi kita punya list terus di map ya. Di map biar jadi array. Terus ya hasilnya jadi kayak gini. Misal array ini aku tambahin lagi dua misalnya. Name list dua. Nah, dia bakal render dua kali. Nah, cuman ini masih list satu nih. Kenapa? Nah, karena di sini ini kan list satu ya di hardcode soalnya. Cara biar bisa diubah-ubah kayak gimana? Ya aku pakai props yang tadi. Jadi aku buat props ya. Cara buatnya bisa kayak gini. Terus kalian pakai destructuring di bawahnya ya. Misal list name atau name aja props. Nah, ini nggak apa-apa, sama aja. Atau bisa juga ya udah bisa kayak gini kita tempel aja di sini. Itu bisa bisa juga. Oh ya, di sini kan ada merah-merah nih. Name is missing from in props validation. Nah, sebenarnya kalian harus validasi si propsnya.
cara validasinya gimana? Caranya pakai prop types kayak gini. Jadi list item prop types sama dengan kalian import dulu ya si prop types dari modul sekalian. Jadi import prop types from, kan ada prop types, kadang ada kadang enggak sih, aku juga nggak tahu ya, cuman sebenarnya ini default bawaan dari React-nya. Jadi ya tinggal oke, nama ya, name sama dengan prop types dot string, karena kita mau pakai string, terus kalian bisa nentuin dia required atau enggak. Kalau required ya berarti is required. Nah, terus tinggal kalian kasih di sininya name. Atau misalnya ya, eh, sebenarnya ada kayak, kan ini name ya, name nama propertinya. Bisa juga make children gitu. Kalau children sih kalian nggak harus nulis yang kayak gini nih. Cuman children itu cuman harus nih. Nah, ya harus sih children, elemen ya. Nah, children ini sebenarnya spesial guys. Jadi kalau misalnya prof itu namanya bisa bebas ya. Bisa name, bisa ID, scan aja kita tulisin. Nah, kalau misalnya children itu dia em, apa ya? Istilahnya dia itu nih guys, kayak spesial tuh, di mana kalau misalnya props itu kita passingnya via di tagnya. Gitu. Kalau children kalian bisa udah masukin aja di dalam si tagnya. Jadi ketika aku ngasih list name di sini, dia itu udah masuk ke prop children tanpa aku harus specify children terus list name gitu. Itu sih. Nah, nilai pas props insert national between opening and closing child gitu. Jadi itu keistimewaan sendiri lah dari props yang bernama children. Kalau yang lain ya nggak terlalu diistimewakan sih. Jadi kita harus kayak passing di sini ya. Ya, misal kita mau passing ID ya dalam, ya udah passing kayak gitu. Slide. Oke. Oke, kita lihat ya udah nih. List 1, list 2 gitu. Ini ID belum kita pakai ya. Ntar kita pakai pas edit. Oh ya, terus oke. Nah, listnya kan kayak gini ya. Terus kita mau ketika kita klik add, ya kita ini ke list dong. Gitu. Kita coba untuk em, masukkan ke list. Nah, cara masukinnya kayak gimana? Kan logiknya kemarin udah ini ya ada, ya. Tapi beda sih sebenarnya logik ini sama logik yang masih biasa. Oke, jadi kita harus ngubah si list ini nih, list ini dari si task input ini. Nah, cuman masalahnya adalah yang aku bilang tadi, em, si state itu dikelola oleh komponen secara lokal ya, gitu. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya kita buat sekali draw ya, kita itu kayak gini nih. Ini to-do list misalnya, to-do list komponennya. Terus dia punya anak kan, anak task input. Terus dia punya anak lagi nih, namanya list komponen. Nah, jadi sebenarnya kayak ini ya, kepemilikan lah. Misal kalian sebagai anak gitu ya. Nah, secara mungkin kalian bisa minjemin ke task input nih. Misal dia punya state namanya list. Oke.
eh, mungkin dia bisa kayak minjemin ya ke tax input. Cuman kan sebenarnya barang yang dipunyai oleh Olis ini kan nggak bisa dipakai oleh tax input ya. Secara eh, ya secara harfiah gitu. Misal kalau aku punya barang, ya aku nggak bisa. Adik aku misalnya nggak bisa make kan, karena ini kepunyaan aku gitu. Saya kalau minjem ya itu beda cerita lah. Cuman ya basically kayak gitu gitu. Nah, caranya gimana biar si tax input ini bisa make si list ini? Ya udah kita pindahin aja ke parentnya gitu. Jadi kalau misalnya em, si list ini ada di parentnya, ya kita bisa make gitu. Si tax input bisa make. Dengan cara apa? Ntar si list ini ntar di passing via props ke tax inputnya gitu. Nah, oke oke. Kita coba aja ya. Misal nih step ini kita pindahin aja dulu ke to-do-nya, to-do list-nya. Bam. Lalu sekarang mau diubah-ubah ya. Kita coba ubah dulu ke step set list. Biar sama. Biar sama. Copy aja. Oke. Nah, di tax input ini di listnya dulu deh. Listnya udah aku passing as a props list misalnya. List. Oke, di sini aku bikin props kayak gini. Terus aku coba bikin validation kayak yang tadi ya. Prop types list sama dengan prop types dot array. Ini kita mau in array is required. Oke, ada error. Kenapa ada error? Bentar. Oke, tadi belum di save di itu tulisnya. Nah, oke, ini kan biasa lah ya. Nah, cuman eh, gimana caranya si task input ini bisa ngubah si list? Soalnya kan ini punya pattern-nya ya. Nah, caranya adalah kayak gini. Jadi kalau kalian lihat contoh di task input itu dia nerima suatu props ya, namanya on add text gitu ya, on add text. Nah, jadi em, on add text ini adalah apa? Kan gitu ya, on add text, on add text. Nah, em, ketika aku klik button ya, on klik on add text input. Nah, em, jadi on add text ini adalah props yang merupakan function ya. Aku tulisnya function di sini. Nah, jadi em, caranya adalah kayak gini. Semisal nih ya, em, aku nggak bisa kayak mengubah state yang di parent. Nah, tapi aku bisa kayak buat aja function di parentnya gitu. Yang ngubah state di parentnya itu sendiri. Nah, kita buat function ya. Function ini boleh pakai arrow, boleh pakai function ya bebas. Cuman aku mau buat add eh, on add text ya, on add. Nah, aku buat function dia nerima input. Terus aku set list di nanti ya.
Hmm, kalau di contohnya di bawah sih, cuman ya bisa juga kayak gini. Nah, jadi aku ketika on text itu panggil ya, dia kan ada parameter input. Nah, ini bisa kita pakai. Jadi ketika function dipanggil, maka kita akan setlist di mana ya kita akan eh, nambahin objek baru ke dalam listnya yang berupa ya ID-nya mungkin pakai ini aja ya biar by source string. Nah, dengan name yaitu inputnya gitu. Nah, terus ini ntar bisa di paste di sini gitu. Jadi ya ini kita nggak melanggar hukum kepunyaan lah, di mana si tax input ini nggak bisa mengubah state yang ada di parentnya. Cuman ya kita bisa eh, ngebuat sebuah function yang ngubah state di parentnya ya. Dan si function ini yang kita paste jadi sebuah props gitu ke dalam si tax inputnya. Jadi pada kita ngasih si state-nya ke bawah ke tax input, yang mana kalau kayak gitu ya berarti si listnya nggak bisa make dong gitu. Ya udah kita um, passing aja sih function yang bisa dipakai oleh tax input ini, ya langsung dipakai nih supaya si si list ini bisa berubah gitu sih. Jadi kalau gini kan passing reference ya, reference ke dalam si ya tax inputnya lah gitu. Dia tinggal dipanggil, ntar ya udah si list ini bakal diubah. Cuman si list ini ya tetap kepunyaan si to do list. Dia nggak berganti kepemilikan lah. Tuh, ya udah kita tes ya. Tes. Nah, Y ini buat nambah di paling bawah. Jadi ketika ya aku klik add button ya, add button, dia kan input ini kan udah di save ya sebagai state oleh kita gitu, sebagai temporary value lah. Nah, ketika kita add text, ketika kita klik button add-nya ya udah dia bakal panggil si function text-nya. Gitu. Oke, nah mungkin kita coba untuk ini ya. Nah, tes. Coba untuk clear. Terus mungkin di inputnya kita perlu kasih placeholder ya. Placeholder mungkin masukkan teks dulu aja. Nah, sip, sip, sip. Kayak gitu. Ini sebenarnya ada nama tekniknya ya. Nama tekniknya itu state elevation JavaScript. Bukan JavaScript, React sebenarnya. Nah, lifting state up. Jadi kita mindahin state-nya ke parent-nya supaya ya bisa di-share across sibling lah istilahnya. Jadi kan ini parent kan, ini child, ini parent child. Nah, cuman kalau misalnya em, ya satu level gini kan namanya sibling ya. Ini kalian ntar belajar di data structure. Ya, namanya struktur data tree. Di mana ya emang kayak gini sih struktur datanya gitu. Di parent, child, child. Terus kalau misalnya selevel ya namanya sibling. Oke, oke. Nah, kayak gini. Oke, Don, udah ya. Terus tinggal em, bikin function editnya. Ya, ini yang kemarin nih challenge-nya. Jangan kalian suruh bikin function edit ya. Bikin function edit. Nah, jadi sebenarnya logic dari edit itu simpel soalnya. Kan harus nyimpan si edit ID-nya dulu. Yang mana yang mau diedit gitu ya. Terus ya udah, ntar kalian
em, ketika edit ID itu adaan, ya udah kalian gunainnya ya function edit. Kita coba aja. Jadi di to-do listnya nih, aku mau nyimpan edited ID. Sebenarnya bukan edited ID sih, harusnya edit ID. Salah lain. Oke, tapi edited ID aja ya, gitu. Biar sama kayak contoh. Nah, aku lupa nambahin to-do list. Aku ini ya, biar sama banget kayak contoh. Error ke error, nggak bisa. Oke, kayak gini dulu ya. Nah, berarti ya udah kita bikin em props lagi ya berarti di dalam si task input ini. Jadi udah kita bikin misalnya em, on edit task. Terus kita jangan lupa nambahin radiusnya sini, copy-copy aja. Terus, nah di sininya nih, nah, oke. Oh, nambahin satu lagi, namanya editor list. Jadi si list yang diediting harusnya edit list harusnya. Ya apa? Rada dari aja sih grammar Inggris gue. Gak sih, naming itu susah guys. Jadi ya maklum lah kalau variable naming itu hal yang sangat sulit gitu. Kalau di programming, jadi bukan mikirin logic sebenarnya namain variabel itu sangat-sangat pusing. Oke, oke. Nah, em, misal ada edit listnya nih, itu ya udah kita anggap aja sebagai lagi edit ya. Jadi kita bisa bikin variabel atau bikin kayak gini aja. Nah, kalau kayak gini aja berarti kalau ada edit listnya ya udah edit gitu ya. Otherwise gitu. Ini kalau yang bingung ini tuh namanya apa ya? Em, ini shorthand sebenarnya. If shorthand dari JavaScript ya. Nah, ternary operator. Jadi pada kalian nulis if else kayak gini ya udah kayak gini aja. Pakai tanda tanya terus titik dua gitu. Jadi kalau misalnya ininya true, dia udah jadi edit gitu ya. Terus jadi add. Pokok ini adaan, sorry. Pokok ini adaan. Ya itu placeholdernya juga. Berarti kalau misalnya edit listnya adaan, em, udah aku klik di teks terus masukkan teks. Kalau misalnya nggak ada teks. Oke. Nah, ketika em, jadi misalnya kalau ininya ada nih, if edit is, udah kita coba passing nih si inputnya gitu. Jadi ketika edit listnya adaan kan berarti kita lagi ngedit ya. Udah kita coba untuk em, ya udah nge-fire lah istilahnya nge-fire function, manggil function yang edit text ini timbang yang on edit text biar bisa dibedain behaviornya. Ya oke, misalnya di sini on edit text ya berarti kita mau buat function edit ya. On edit text. Terus logiknya udah ada guys di ini ya, kalian bisa cek.
Cuman si logiknya sih kayak gini sih. Nah, dia accept input kayak biasa. Ya udah kita bikin copy dari listnya ya. Jadi bikin copy dari listnya dulu. Caranya pakai spec operator. Terus ya udah. em, jadi kita pakai for each. Kalau misalnya em, list ID-nya sama yang kayak diedit. Ini kan kita simpen ya ntar. Nah, maka ya dia ganti namanya dari yang nama diinputkan gitu. Terus kita set list barunya. Terus ya udah si inputnya ya kita hapus gitu. Oke, terus ya udah tinggal kita figuring out kayak cara nyimpen si ID-nya. Nah, nyimpen ID editnya ya udah kita passing lagi function on edit misalnya atau on edit button klik it. Terus ya udah kita tinggal panggil aja di sini. Kita passing lagi ya. Jadi kan udah di paste nih. Kan dipakainya di sini nih. Sini. Ya kita coba passing lagi ke list item. Jadi on edit ID itu mungkin jangan lupa kasih prop types dan oke apakah work coba ya list 3 oke tidak work kenapa karena kita lupa passing propsnya passing edited listnya ya di sini edit list edited list jadi kita coba kayak gini find ya find yang ID-nya sama all ID sama dengan edited ID oke gitu tetap paste edit text oke oke ini ada ini dikit ya ini aku pertanyaannya beberapa aja soalnya ada satu hal penting lagi oke nah ini kan udah ini ya udah maksudnya udah aku ubah lah nah cuman masalahnya adalah aku ingin ketika klik edit ini si list ID-nya tuh masuk ke edit tags nih gitu jadi aku nggak usah kayak nulis ulang soalnya ribet kalau nulis ulang nah caranya gimana caranya ada hooks lagi namanya hooks use effect gitu jadi di teks inputnya kita pakai hooks use effect ini fungsinya apa sih fungsinya adalah eh, kita nulis aja dulu misal ketika edit listnya jalan nih list nah aku coba nulis kayak gini aja dulu set input created list name ya jadi apa yang kita lakukan di sini adalah nah, aku coba dulu add nah cip. Use effect ini adalah hooks khusus di mana dia bukan khusus sih ya hooks yang useful lah ini ntar banyak kalian pakai di mana em, kalian mau supaya nih edited list ini ketika dia ubah value-nya ya value-nya misal dari edited list yang aku terus aja nih edit list misal kita klik yang list 5 dulu lah nah, list 5 bam ya kan value-nya ubah nih jadi list 5 terus aku klik yang jadi dulu nah dia kan ubah juga
Nah, jadi ketika value-nya berubah, dia akan nge-fire yang ininya nih, yang efek callback-nya gitu. Jadi ada efek callback ya, efek callback yang ini, efek callback-nya, sama dependensi atau depth-nya. Jadi ketika depth-nya berubah, yaitu dia bakal manggil function si efek callback-nya. Gitu. Ini callback kemarin belajar kan ya. Nah, di mana ya ketika edit list-nya berubah, aku bakal ngeset ulang si step-nya gitu. Nah, kayak gitu. Gitu. Kang, kenapa enggak kayak gini aja? Kayak menarik nih, kayak gini ya. Apakah bisa? Jing, jing, jing. Benar-benar. Eh, harus dicek, guys. Nah, oh ya, berhati-hati menggunakan objek ya. Jadi, objek itu bisa undefined ya. Jadi, kalau objek itu harus dicek dulu, objeknya itu undefined atau enggak sebelum dipanggil kayak gini. Gitu. Ya udah, perlu kita cek ya. Kayak gini. Atau, nah, jadi kalau misalnya ngadaan, ya udah, kita pakai step. Tep, 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 tep. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena use state itu si default value-nya itu ke trigger, bukan ke trigger ya. Kan hanya bisa set pada waktu si komponennya render gitu. Render itu dimunculkan di web page. Artinya kalian tuh nggak bisa kayak ngeset ulang tiap kali, bukan ngeset ulang ya. Pokoknya dia bisa disetes pada saat render, tapi nggak bisa disetnya pada saat render tapi bukan pada saat pre-render gitu. Jadi kalau misalnya kamu lakukan ini, kalau misalnya edit listnya udah aku set ya kayak gini, pada saat render nih, nggak muncul ya? Ya oke oke. Ini edited ID sih, sorry. Ya kayak gini, set satu. Nah ini muncul-muncul aja nih, cuman kesananya nggak muncul. Kenapa? Karena ya yang tadi, ini kan render sekali ya, render sekali. Nah, ya, berarti kalau render sekali ya ini cuma keset pada satu kali aja, yaitu pada awal render gitu. Misal kalau kalian mau ngeset ulang setiap kali step yang berubah, itu kan pada saat pre-render ya. Kalian harus pakai use effect yang ini. Jadi pakai use effect ketika edit list ini berubah, ya kita ngeset si inputnya yaitu input namanya. Kalau kita 5 ya, 6 is ya, oke. Gitu. Ini logic edit ya. Ntar mungkin tugasnya itu adalah kalian nerusin em, demonya. Jadi kan demonya itu dia masih edit ya. Nah kalian ntar pikirin function delete-nya. Gampang lah gitu. Kenapa logiknya sama aja kayak di W1? Karena aku tuh mau di sini kalian fokus ke konsep React-nya sih. Kalau misal kita mau bikin eh, selain to do list ya, itu bakal taxing banget ke otak kalian. Jadi logiknya ya udah silakan pakai yang kemarin gitu ya. Cuman kalian coba konversi ke logic React gitu sih. Oke, mungkin segitu dulu ya demonya. Aku mau lihat chat. Ada yang ini gak? Ada yang mau nanya gitu? Kak, maaf Kak, mau nanya Kak, Boleh boleh. boleh lihat file X-file-nya nggak Kak? Jadi masukinnya kemana itu file-file buat yang kayak to-do list-nya. Boleh dari eh kurang kelihatan. yang ininya. Hmm. Oke, sebenarnya ini aja ya, guys. Jadi em, oke mungkin ada yang belum pernah ini ya ngajet. Nah, gitu. Jadi kan dari web
tiga react itu ya. Nah, kalian git on gini aja sih. Nah, ntar bakal ke kon sini web 3 react. Cuman ini aku lupa ngasih tahu. Kalian tuh harus npm install lagi di sini. Gitu. Jadi masuk ke directory web 3 react ya. Terus npm install. Kenapa? Karena sebenarnya di git ignore itu, nah ini tuh node modules itu di ignore. Nih, kenapa di ignore? Karena yang tadi aku mention, node modules itu size-nya gede banget, kayak bisa nyampe 1 giga, mungkin 2 giga. Aku pernah. Kalau misalnya kita push ke GitHub, ntar orang-orang itu ketika fetching datanya itu, wah, kebayang lama banget gitu. Ya udah kita jadi ignore. Tapi setiap kali nge-clone yang baru ya, repository baru, kalian coba npm install lagi. Gitu. Di web 3 React ya. Ini kalau udah di npm install bakal ada node modulesnya. Gitu sih. Oh ya ini bebas ya naruhnya di mana aja. Nah, bisa kok. Gitu. Ada problem kah? Jadi, Arfan ya? Eh, Boleh masuk kak tadi kak ke yang apa tadi? Eh, apps apa sih ya? Tadi Hmm, kan apa sih SLC? Coba kak saya mau lihat aja. Jadi ya oke. Ya, assets ini kok saya baru buat ya tadi. Saya coba dengerin punya kakak tadi. Bentar nih, mana tadi? DNS. Di SLC assets di dalamnya cuma React.svg. Oh, ya jadi tadi kakak yang kayak oh di components sama komponen page gitu. ya. Itu bisa buat yang kayak pertama kali itu kak yang apa sih namanya to-do list itu ya kak. Tinggal diedit. Ya, tinggal di edit. Jadi pas pertama ya dia ngumpulinnya di ini sih kalau defaultnya di Aptitude JSX. JSX. Jadi ya contoh awalnya sih ngumpul di sana ya semua gitu. Cuman em, jadi gini konsep proyek itu kan kalian bisa kayak bikin Lego Bits tadi ya. Iya mungkin ini button kalau kepake di page lain ya aku bisa bikin komponen namanya add button gitu dan yang lain-lain. Nah bagusnya sih idealnya di kayak pisah-pisah kayak gini. Kenapa harus dipisah-pisah? Karena pertama biar reusable tadi. Sama kalian kalau ngoding scriptnya di satu file semuanya gitu ya, nyampe 1.000 line, itu bakal sangat-sangat pusing gitu. Nah, React itu sebenarnya yang tadi nge-tackle problem alur datanya itu di situnya. Jadi kalian bisa pisah-pisah nih, biar si logiknya juga ini kayak satu tempat aja gitu. Misal input, ya input ini aku yang dalam inputnya ya logic-logic input. Aku nggak kayak em, masukin di to-do list ini gitu. Kalau misalnya satu file ya kan di dalam to-do list ini ada logic input, terus logic add-nya. Belum ntar kalian edit, edit masih lah masuk. Cuman em, ya makin inilah makin kayak panjang gitu sih scriptnya. Dan makin ribet juga. Kalau misalnya kalian lihat 1.000 line gitu ya, kalian pasti bingung kayak ini tuh masuknya kemana nih? Ya gitu sih. Gitu. Udah kejawab kan ya? Sama apa? Ini slide-nya dikirim ya kayak tadi linknya. Dikirim di ini. Hmm, Ini saya cek adanya Primateri kak. coba lihat di chat, di chat. Oh, cek. Oh, oke. Hmm, mungkin tadi belakangan ya masuknya. Ya, soalnya pas awal banget sih aku kirimin. Oh, oke. Gitu gitu aman-aman. Ya, ntar dibaca ulang aja sih slide. Oke oke. Ada lagi nggak? Mungkin nyampe em,
satu lagi aja atau bentar, max itu 12 10. Mungkin berapa pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya pusing, ini sih tanyain ya. Tapi kalian jangan, bukan jangan expect ya. Kalau bisa paham sih di sini doang ya, berarti kalian eh, pinter lah di Gius ya. Dan aku sendiri sih kalau lihat ini semua ya, aku perlu mencerna sih. Jadi kayak perlu waktu untuk memahami semua. Jadi feel free untuk kayak mungkin lihat rekaman ulang ya. Terus kayak coba, atau mungkin coba kayak ulik-ulik sendiri juga. Itu aku lebih paham sih. Jadi untuk React ini emang apa ya istilahnya, perlu jam terbang juga untuk menguasai React. Jadi nggak bisa kayak langsung satu kali seminar terus nonton tutorial 2 jam misalnya 30 menit langsung jago, itu impossible sih. Kak, Kak, Ya boleh. boleh bertanya Please. nggak, Kak? Boleh boleh. Nah, itu eh, PPT-nya bakal di-share nggak? eh di share di chat, tapi ntar aku share juga lah di ini ya di grup. Nah, tugasnya itu tinggal lanjutin yang tadi kan ya? Iya Lanjutin benar. template-nya itu nggak buat CSS baru lagi. Enggak boleh langsung lanjutin aja Oke. gitu gitu. Nah jadi tadi kan udah buat editnya, ntar kalian buat si function delete-nya. Kalau delete-nya gampang sih, ntar eh, spoiler aja ya, ntar kalian tinggal ya bikin function mungkin di to-do list ya, di komponen to-do list, terus kalian passing ke listnya ya, on delete misalnya. Tidak, kalian tinggal ya logic delete-nya jadi ini sendiri ya, dibuat sendiri. Terus paling ya udah kalian tinggal panggil sih pas ngeklik button delete-nya gitu sih. Oke. Nih, sip sip. Kejawab kan ya? Oke. Kak itu ada nama prototype gitu. Oke, itu sebenarnya prototype sih ya, bukan prototype. Kalau JavaScript prototype itu beda lagi. Kalau absen ya. Oke, jadi, oh iya, kesana. Nah, prototype itu sebenarnya kayak gini nih. Jadi misal ya, di misal aku kayak gini. A, terus nah, cara cat add kode point bla 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 itu sebenarnya prototipenya. Jadi kayak function yang bisa dipakai lah, em, untuk misalnya ngedit si string ini jadi uppercase gitu ya. Ini namanya prototype gitu. Nah, kalau yang tadi namanya prop types. Dia itu untuk validation aja sih si profsnya gitu. Misal nih, aku lupa masukin ID di list itemnya. Kayak aku lupa lah gitu ya. Aku nggak masukin ID. Nah, ntar itu bakal ada error kayak gini nih. Misalnya guys. Sorry, sorry. Nah, oke. Aku lupa misal extension apa aja ya, apa aja ya. Cuman harusnya sih ada error muncul di browsernya. Gitu. Cuman ini untuk documentation aja sih. Jadi em, ya kalau kita naruh prop kayak gini ya, harus di gini ya.
itu kayak pertanda aja bahwa ya kita harus ini em, gitu. Ini pertanda aja gitu kalau misalnya si prop type ini ya kita harus kasih gitu. Jadi kalau required ya si developernya sendiri harus ngasih si ID tersebut gitu sih. Tapi walaupun lupa sebenarnya nggak akan error ya. Ini mungkin notice aja. Jadi kan JavaScript itu ya kekurangan ini juga. Jadi kan JavaScript itu tanpa typing ya, tanpa compiler. Jadi ya paling errornya itu di runtime. Dan kita sebenarnya nggak bisa kayak nggak bisa kayak ngasih typing yang strict kayak di C++ misalnya atau kalau misalnya mau ngasih typing ya harus di TypeScript. Ada namanya TypeScript gitu. Itu kayak JavaScript cuman JavaScript-nya ditambah fungsional lain itu typing lah. Ibaratnya JavaScript tapi ada DLC-nya gitu kalau yang sering main game. Nah gitu. Nah, jadi ya ini sih ini aja ya kayak dokumentasi aja gitu sih. Ya, ini sih ini ya. Jadi JavaScript itu sebenarnya gampang, cuman gampang itu karena kalian jarang ini error sih, bukan jarang error ya. Kalau misalnya ngoding C++ itu kan eh, dia banyak error-error lah kayak kalian sebelum running itu udah kasih ketemu error gitu. Kalau JavaScript itu gampang karena dia nggak ada pengecekan typing dan sebagainya. Jadi kalau kalian error ya kalian di runtime errornya. Itu sih udah kejawaban ya. Oke, itu aslinya ya. Ada lagi nggak? Mungkin last ya, last. Oke. Oh iya, tadi mungkin aku ngebahas fight ya. Jadi fight itu kayak gini sih. Jadi fight itu adalah istilahnya bundler, bundler gitu. Jadi bundler itu apaan? Ibaratnya kan kita misal banyak library ya. Ntar di next kalian belajar Tailwind gitu. Tailwind itu harus diinstal. Terus ya itu kayak satu package gede gitu. Nah, em, ketika kalian install library-library, kalian nggak akan mau ngesip lah istilahnya. Kayak ngirim si library yang gede banget itu ke production atau ke website yang udah jalan di yang bisa diakses oleh user kalian. Itu namanya production ya. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah kalian perlu si file ini, si bundler ini untuk ngehandle apa aja sih yang emang diperluin oleh user gitu. Jadi nggak semua part kalian bawa ke depan gitu. Analoginya sih ya simpelnya, misal kalian punya library nih, pakaian kalian banyak gitu di library kalian. Nah, kalian kan kalau misalnya bepergian ya nggak mau bawa satu lemari penuh kan, ya kan paling bawa yang ini aja gitu yang kepake aja. Ya, atau mungkin baju kesayangan kalian atau misal sepatu ya, sepatu kesayangan. Ya kalian kemas lah ke dalam si koper. Nah, bundle itu adalah si kopernya gitu. Bundler itu ya yang untuk kemas ke dalam si kopernya supaya ya mungkin rapi. Sama ya kalian cuman bawa yang seperlunya aja gitu. Jadi kalau udah pakai bundler sih kalian bebas, bukan bebas ya. Ya kalian bisa lebih mudah aja untuk nggak deploy aplikasi kalian ke end user gitu. Gitu sih. Ada nggak yang nanya lagi? Sip, sip, sip. Oke. Mungkin karena udah siang juga ya. Oh ya, di sini ada materi ekstra. Jadi mungkin untuk kalian yang
tertarik lebih lebih dalam ke website development ini gitu, terutamanya terkait React sih. Ya kalian bisa lihat aja di sini. Ini udah list kayak materi yang penting. Nah, em, untuk next itu kita belajar Tailwind ya. Jadi kan ini masih masih ya kita kayak bikin CSL manual gitu, dan ini sangat-sangat take time. Jadi kita harus nentuin kayak order satu-satu, padding satu-satu. Terus kita harus buat index module.css, terus diimport dan sebagaimana yang lain. Nanti ada library namanya tailwind.css. Ini di pertemuan depan ya. Dimana itu mirip Bootstrap. Kalau kalian pernah belajar Bootstrap ya. Cuman ya ini tuh lebih bagus. Android sih lebih bagus. Dan lebih high performance juga. Gitu. Dan ya ini kepake banget sih. Kalau kalian ntar mau jadi full stack developer atau front